Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti kabarnya luar biasa. Sehat. Amin, diberkati. Amin. Semuanya dilindungi ya Kak Yes, ya. Karena dilindungi. kita hidup dalam perlindungannya Dalam Tuhan. anugerah perlindungan Tuhan. Amin. Benar sekali. Puji Tuhan. Adik-adik seperti biasa kalau hari Minggu kita ada ibadah. Ibadah itu berarti kan kita nyanyi sama-sama Benar. ya Kak. Nyanyi sama-sama, berdoa sama-sama, mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Nah, apakah Kalau dalam yang boleh? ibadah berarti kan ada yang boleh dilakukan dan nggak boleh ya Kak ya. Iya, benar. Yang boleh apa coba? Yuk. Semangat puji Semangat Tuhan. puji Tuhan. Iya. Duduk yang manis, yang baik. Ketika dengar firman ya Kak ya. Iya. Terus udah gitu serius. Serius juga. Tapi ada juga yang nggak boleh dilakukan Kak. Iya, yang nggak boleh. Yang nggak down. boleh apa? Lari-larian. Lari-larian sambil tidur loh, nggak mungkin ya. ganggu kakak atau adiknya. Iya, jangan. Gak boleh ya. ganggu ya. Nanti adiknya ditolong. Iya, nggak boleh gitu. Jangan ya. Terus apa lagi Kak? kasihan. Sembari makan. Jangan ya. Masa Stop sembari dulu makan? makannya. Nanti Nggak habis boleh. ibadah baru boleh makan lagi. Jangan main gadget juga Kak. Iya, main gadget juga nggak boleh main game. Main game, jangan ya adik-adik ya. Iya, kita harus serius, kita menghormati hadirat Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup Tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kami berkumpul Tuhan secara online Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di setiap kami Tuhan. Engkau hadir di mana kami berada Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai Tuhan ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, bahagia sekali. Iya. Kakak, sebelum nyanyi aku mau tanya Kak. What do you want in your life Kak? Aku ingin berhasil Kak. Wah, luar Ranking biasa. 1. Pasti adik-adik semua juga Iya, gitu. sama semuanya. Apalagi udah mau ini ya ulangan Iya, akhir udah ya mau Kak. ulangan Kak, Pasti benar. semua pengen jadi. Pengen sukses, juara lulus satu. semua, naik kelas. Amin. Terus what do you need Kak in your life? Yang aku butuhkan itu kasih sayang Kak. Iya, puji Tuhan. Dan what do you love in your life? I love my parents Kak. Iya. So sweet. Adik-adik juga pasti ya mengasihi orang tuanya ya, papi maminya pasti. ya. Tapi Kak, ada satu pribadi yang luar biasa yang kita butuhkan, yang kita perlu, yang kita kasihi itu Benar. ada semua terletak di Dia. Di atas semuanya kita membutuhkan, mengasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita adik-adik ya. Iya, all I want is Jesus. Ya adik-adik semuanya bangkit berdiri, tepuk tangan sama-sama kita nyanyi lagu ini. Ayo. Tell me what do you want, what you really want. All I want is Jesus. Tell me what do you need, what you
is you, Lord Jesus. All I need is you, Lord Jesus. All I love is you, Lord Jesus. Every day I will sing, Jesus, all I want is you. Every day I will sing, Every day I will sing, Jesus, all I want is you. Sekali lagi katakan. Every day I will sing, Jesus, all I want is you. Yeah. Kak, Yes, kalau Kak. tadi kita all I want is Jesus, kita jadi bahagia kalau Yesus bersama-sama Kita penuh dengan sukacita, Kak. Iya. Iya, kita Karena- penuh damai sejahtera. Amin. Karena Yesus ada di dalam rumah kita ya, Benar, Kak. dalam hidup kita, Kak. Iya. Benar sekali. Jadi kita akan selalu bersenang-senang karena Yesus bersama-sama kita di Iya, rumah kita, di hidup kita ya bersama Kak ya. Tuhan. Iya, Benar, puji Kak. Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu ini yuk. Yesus di dalam rumahku, Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in my family. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in my family. Happy, happy home, happy, happy home. Katakan Yesus di dalam rumahku. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Wah. Aduh, kakak senang banget Tuhan Yesus ada dalam hidup Amin. kita. Benar, dalam Kak. rumah kita bersama-sama Amin. dengan kita. Benar, Kak. Puji Tuhan adik-adik ya. adik-adik ya. Nah adik-adik kita mau siapin hati kita yuk. Kita mau berdoa bersama teman-teman kita. Sebelum berdoa kita nyanyi satu lagu dulu. Habis itu kita berdoa bersama-sama adik-adik ya. Adik-adik jangan duduk dulu. Kita siapin hati kita ya. Yuk kita katakan kalau Tuhan Yesus itu sangat baik dan Dia itu Bapa yang baik ya. Yuk. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku,
Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang aku mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19. Tuhan juga berkati Bapak Presiden kami Jokowi Widodo, wakilnya, beserta jajaran-jajaran kabinet. Tuhan berikan kesehatan dan hikmat. Aku juga mau berdoa untuk keluarga besar GBIWFC, teman-teman dan juga kakak-kakak Jitukit. Ya Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan berikan kesehatan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjadi Bapa yang baik dalam hidup kami. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang mendandani kami, Engkau yang mencukupkan kami hingga berkelimpahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu, sebagian dari kata hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan penuh perhatian. Buka telinga kami Tuhan, lembutkan hati kami ya Bapa, agar kami boleh Tuhan menjadi anak-anak, menjadi murid-murid yang baik, yang siap ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan. Tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang baik, yang menghasilkan berlimpah-limpah-limpah ketika benih itu ditaburkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Beracaralah, beremalah senantiasa di dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik sama-sama katakan amin. Hai adik-adik, senang sekali hari ini kakak bisa ketemu dengan kalian lagi. Wah, luar biasa ya, kakak berharap semua tetap semangat ikut ibadah. Oke, sekalipun mungkin keadaan kita lagi nggak sehat, kita tetap semangat untuk beribadah ya. Nah adik-adik, boleh disiapkan Alkitabnya buat yang masih belum ada Alkitabnya. Nah yang udah punya boleh silakan duduk ya. Duduk yang manis, yang nyaman, supaya kita bisa enak untuk dengerin firman Tuhan. Oke kakak, lanjut ya. Hari ini kita masih akan membahas tentang Yusuf. Yusuf yang masih di dalam penjara ya pastinya adik-adik. Dia masuk ke dalam penjara karena dia dituduh berbuat salah di rumahnya Bapak Potifar. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Yusuf di dalam penjara adik-adik? Suatu hari dia mengartikan mimpi dari si juru minuman raja. Dan ternyata apa yang diartikan oleh si Yusuf ini benar terjadi, persis seperti itu. Dan akhirnya pergilah atau keluarlah atau bebaslah si juru minuman raja ini. Dan Yusuf berharap supaya juru minuman raja ini gak melupakan dia ya, waktu dia keluar nanti. Tapi apa yang terjadi? Ternyata si juru minuman raja ini lupa loh sama Yusuf adik-adik. Waduh sedih banget ya. Padahal Yusuf udah berharap, aduh semoga si juru minuman ini bisa ingat dan bisa meminta kepada raja mungkin untuk melonggarkan masa hukumannya si Yusuf mungkin ya. Atau bisa membebaskan Yusuf kalau bisa. Tapi yang terjadi adalah dilupakan adik-adik. Waduh sedih loh. Nah dilupainya berapa lama ya? Sehari, seminggu, sebulan,
setahun atau 5 tahun? Nggak sampai 5 tahun sih, tapi enggak juga setahun. Ternyata sampai 2 tahun adik-adik. Itu 2 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, itu cukup lama. Apalagi nunggunya di penjara, nggak enak banget. Mungkin 2 tahun itu kalau misalnya kita ditaruh di satu taman yang indah, banyak mainan, banyak makanan, bakalan happy kita di situ, iya nggak sih? Tapi si Yusuf ini ditaruhnya di penjara, jadi untuk menunggu selama 2 tahun itu pasti berat. Apakah Yusuf marah? Bisa aja dia marah ya. Apakah dia kecewa, putus asa, jengkel, langsung sebel kemana-mana? Bisa aja sih seperti itu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Yusuf tetap sungguh-sungguh loh. Tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nah, dan luar biasanya 2 tahun dalam penantian, tiba-tiba si juru minuman raja ini ingat sama Yusuf. Waduh, apa ya yang bikin dia sampai ingat dengan Yusuf? Adik-adik penasaran? Pengen tahu? Yuk kita saksikan animasi berikut ini. Yusuf yang dalam penjara tidak diingat oleh juru minuman raja sampai 2 tahun lamanya. Tapi Tuhan mengingat Yusuf dan tidak melupakannya. Suatu kali bermimpilah Firaun. Tampaklah dari sungai Nil 7 ekor lembu yang gemuk badannya. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang kurus badannya berdiri di samping lembu yang tadi. Tiba-tiba lembu yang kurus memakan ke-7 lembu yang gemuk. Setelah itu, Firaun bermimpi untuk kedua kalinya. Tampaklah 1 tangkai gandum mengeluarkan 7 bulir yang gemuk. Kemudian tumbuh juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Bulir yang kurus menelan bulir yang gemuk. Pada waktu paginya, Firaun memanggil semua ahli dan orang berilmu di Mesir untuk mengartikan mimpinya. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa. Maka teringatlah juru minuman raja kepada Yusuf di penjara dan menceritakannya kepada Firaun. Yusuf pun dibawa menghadap Firaun untuk mengartikan mimpi. Setelah mendengar mimpi Firaun, Yusuf menjelaskan. Arti mimpi tuanku Firaun adalah akan datang 7 tahun kelimpahan di Mesir. Tapi kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan yang sangat hebat dan akan membuat 7 tahun kelimpahan tidak terlihat. Oleh sebab itu, baiklah Tuhan mencari seorang yang bijaksana untuk mengumpulkan gandum di masa kelimpahan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun. Maka ia mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Atas perintahmu, seluruh rakyatku akan taat. Maka Yusuf mengumpulkan makanan selama 7 tahun kelimpahan sampai tidak terhitung banyaknya. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan, mulailah datang 7 tahun kelaparan yang sangat hebat. Seluruh Israel menderita kelaparan, termasuk saudara-saudaranya Yusuf. Mereka semua datang ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika mereka datang ke Mesir, bersujudlah mereka menyembah kepada Yusuf dengan mukanya sampai ke tanah. Mereka tidak mengenal Yusuf, tetapi Yusuf mengenali mereka. Melihat kejadian itu, teringatlah Yusuf akan mimpinya. 11 berkas gandum saudaranya
yang sujud menyembah kepada berkas gandumnya. Mimpinya sudah terjadi. Bisa saja Yusuf membalas dendam kepada saudara-saudaranya dengan tidak mau memberikan gandum. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Ia mau memaafkan saudara-saudaranya dan memeluk mereka semua. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Janganlah takut, aku akan menanggungmu dan anak-anakmu. Nah adik-adik, sudah lihat video tadi kan? Luar biasa ya. Ternyata yang bikin si juru minuman raja ini ingat dengan Yusuf karena si Firaun punya mimpi yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Nggak ada yang bisa untuk menerjemahkan mimpinya. Akhirnya si juru minuman ini ingat, wih saya punya teman loh di penjara namanya Yusuf. Dia kemarin itu pernah menerjemahkan mimpi saya. Nah akhirnya disampaikanlah kepada Firaun soal Yusuf dan akhirnya Firaun meminta supaya Yusuf menghadap dia. Nah adik-adik bayangin kalau misalnya Yusuf waktu di penjara dibiarkan sama si juru minuman ini selama 2 tahun itu. Terus dia merasa marah, merasa kesel, kecewa, putus asa. Dia langsung males-malesan, gak mau ibadah. Apa yang terjadi dengan dia ketika raja panggil dia menghadap? Bisa gak dia menjawab pertanyaan raja? Gak bisa pastinya. Tapi untung si Yusuf ini adalah orang yang berbeda. Dia tidak pernah merasa putus asa, dia tidak pernah merasa kecewa. Dia tetap semangat beribadah kepada Tuhan sehingga pengurapan Tuhan tetap ada di atas dia, di dalam hidupnya dia. Nah pada waktu raja panggil dia menghadap, dia dalam keadaan siap dan dia sanggup, dia bisa menjawab mimpi dari raja tersebut. Luar biasa adik-adik. Si Firaun ini adalah pimpinan tertinggi di tempatnya dia. Nah Yusuf menjadi orang nomor 2 sebagai penguasa di Mesir. Itu luar biasa adik-adik. Seorang tahanan yang kemudian dipanggil menghadap raja. Setelah berhasil menghadap raja, dia bisa diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir pada waktu itu. Itu luar biasa sekali adik-adik. Bayangin kalau dia memilih untuk kecewa dan sebagainya, dia nggak sungguh-sungguh lagi beribadah, belum tentu dia menjadi penguasa yang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Tapi karena dia tetap memilih untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan angkat hidupnya, Tuhan balikan dari seorang tahanan langsung menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Luar biasa. Adik-adik, pesan dari firman Tuhan ini gini, mungkin janji nggak dengan segera terjadi gitu ya, terlaksana. Nggak dengan segera langsung ada gitu janji itu. Tapi ingat, kita ikuti apa yang Yusuf lakukan. Sekalipun kita nggak ngelihat janji Tuhan atas hidup kita terjadi sehari, 2 bulan, 10 bulan, setahun, 2 tahun, kita tetap sungguh-sungguh percaya sama Tuhan dan tetap sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Gak boleh kecewa, gak boleh putus asa. Kita tetap semangat, percayalah. Tuhan yang sudah mengubah Yusuf, mengangkat hidup Yusuf di ribuan tahun yang lalu, karena dia setia sama Tuhan, maka Tuhan yang sama juga melakukan hal yang sama atas kita. Amin. Kalau kita tetap sungguh-sungguh, kita tetap percaya sama Tuhan, kita tetap tekun berdoa, beribadah, baca Alkitab, percayalah Tuhan akan melakukan apa yang dia pernah lakukan terhadap Yusuf. Ketika kita dijanjikan sesuatu, maka janji itu akan terlaksana atas hidup kita.
Makanya kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga. Supaya apa? Waktu Tuhan mau menolong kita, waktu Tuhan mau memberkati kita, kita dalam keadaan yang siap. Sama seperti si Yusuf. Yusuf kan gak pernah tahu bahwa ternyata 2 tahun itulah penantian dia. Kemudian Tuhan jawab permohonannya dia. Dia gak pernah tahu. Tetapi dia tetap berjaga-jaga dan tetap mempersiapkan diri. Nah, seperti Yusuf melakukan hal itu, demikian juga dengan kita. Ayo kita tetap berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Supaya waktu Tuhan tiba, kita bisa menerima berkat-Nya yang melimpah. Amin adik-adik. Itu firman Tuhan kita hari ini. Kalau adik-adik mau membaca kisah ini, adik-adik boleh buka Alkitabnya di rumah dan baca di rumah. Di Kejadian 41 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-57. Tuhan memberkati. Nah, Super Word of God-nya adik-adik boleh buka Alkitabnya ya. Terambil dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi kakak sebut 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Bunyinya demikian, kakak bacakan ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kakak baca sekali lagi. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, adik-adik hafalkan di rumah ya. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tertidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami selesai ibadah Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan menyertai kami selalu Tuhan, senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beribadah, kami mengucap syukur, kami berdoa haleluya. Amin. Sampai Sampai jumpa adik-adik. See you next week. See you next week. God Happy bless Sunday. you. God bless you.